tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Jadi konsepnya adalah tadinya nyawa kita itu harus mati mengalami kutuk dosa, tapi Allah tidak mau kita yang mengalami itu karena kasihnya tadi. Jadi keadilannya menuntut kita harus mati, tapi kasihnya menuntut dia agar kita tidak mati. Menjadi paradoks dong. Nah, artinya keadilan Allah menuntut Allah untuk menghukum kita karena dosa kita. Kita tidak bisa bersatu dengan yang kudus dengan dosa. Tapi kasih Allah, ia tidak mau kita mengalami kematian. Nah, maka datanglah satu pribadi yang bernama Kristus tadi. Kematiannya dengan Ibrani 9:22 tadi, penumpahan darah tadi, itu membawa kita kepada pengampunan dosa. Karena apa? Darah Kristus yang tertumpah itu menjadi tanda bahwa nyawa Kristus itu digantikan atau menggantikan nyawa yang seharusnya kita. Penebusan dosa. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa, karena darah itu simbol nyawa. Jadi, konsepnya adalah, nyawa kita harusnya mati mengalami kutuk dosa, tetapi Allah tidak mau kita mengalami itu, karena kasih-Nya pada kita manusia, jadi keadilan menuntut kita mati, tapi kasih-Nya menuntut Dia, agar kita tidak mengalami kematian dan ini menjadi paradoks. Maka datanglah satu pribadi yang bernama Kristus. Kematiannya membawa kita pada pengampunan dosa karena darah Kristus yang tertumpah menjadi tanda bahwa darah Kristus menggantikan kita. Penjelasan ini mengandung konsep teologis yang penting dalam iman Kristen, yaitu mengenai pengampunan dosa melalui penumpahan darah. Menurut ajaran Kristen, pengampunan dosa memerlukan penumpahan darah sebagai simbol dari nyawa yang dikorbankan. Dalam Perjanjian Lama, ini sering dilakukan melalui kurban hewan sebagai penebusan dosa. Namun, dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus datang sebagai kurban sempurna yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Konsep utama penjelasan ini adalah 1. Penumpahan darah sebagai syarat pengampunan dosa. Ini berdasarkan Ibrani 9 ayat 22 yang menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 2. Darah sebagai simbol nyawa. Dalam teologi Kristen, darah dianggap sebagai simbol kehidupan, dan dengan menumpahkan darah, nyawa dipersembahkan sebagai ganti untuk dosa. 3. Kasih dan keadilan Allah. Di satu sisi, keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa, yang berarti kematian, Roma 6 ayat 23. Di sisi lain, kasih Allah menghendaki agar manusia tidak mengalami kematian kekal. 4. Kristus sebagai solusi paradoks ini. Yesus Kristus, dengan kematiannya di kayu salib, memenuhi tuntutan keadilan Allah karena dosa, dan sekaligus menyatakan kasih Allah dengan memberikan pengampunan kepada umat manusia. 5. Darah Kristus sebagai tanda penggantian. Pengorbanan Yesus adalah penggantian, di mana darahnya yang tertumpah menjadi tanda bahwa Dia telah menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Ini adalah inti dari doktrin penebusan dalam kekristenan, di mana pengampunan dosa bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh usaha manusia, melainkan adalah anugerah yang diberikan melalui pengorbanan Kristus. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa karena darah itu simbol nyawa. Konsep ini berakar dari keyakinan bahwa dosa membutuhkan hukuman setimpal, yaitu kematian. Menurut hukum keadilan, nyawa manusia harus mati untuk membayar kutukan dosa. Namun, karena kasih Allah kepada manusia, Ia tidak menginginkan kita mengalami kematian tersebut. Maka, ada paradoks yang muncul. Keadilan Allah menuntut kematian sebagai upah dosa, Roma 6 ayat 23. Kasih Allah tidak menghendaki manusia mengalami kematian kekal. Untuk menyelesaikan paradoks ini, datanglah satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kematiannya di kayu salib membawa pengampunan dosa bagi umat manusia. Darahnya yang tertumpah menjadi simbol bahwa Dia menggantikan kita, memenuhi tuntutan keadilan Allah dan menyatakan kasih-Nya yang besar. Dengan demikian, penumpahan darah Kristus menggantikan kita dan membawa pengampunan dosa. Ini adalah inti dari pesan Injil, di mana pengorbanan Kristus memungkinkan manusia menerima pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah tanpa harus mengalami kematian kekal sendiri. Semoga demikian. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin memperkuat iman kita. Sampai berjumpa di topik dan pembahasan yang lain. God bless you.